Jadi saya nekat, terus akhirnya setiap malam itu kadang kungkum itu dari nanti jam 7, kadang jam 9 itu sampai jam 1 malam. Malam itu? Ya, malam. Kungkum ya? Iya, kungkum. Di alas. Itu kan berat tuh. Iya. Soalnya selain tapi kalau sudah nekat itu tidak ada yang berat. Tetapi kalau sudah kita niati tidak ada seperti itu. Meditasinya kan selain konsentrasi juga menahan dinginnya itu kan, iya. Karena kungkum. Nyampe kayak gitu kok. Apa ya? Enggak juga, enggak. Kalau kita sudah niat itu anget kok. Anget. Kalau spiritual itu saya mulai dari barangkali bisa dianggap dari SMP ya. Kita dari SMP itu sudah dididik untuk puasa, Senin Kemis, untuk hal-hal yang sekiranya mbah saya itu bilang kok gak oleh yo ngene iki, kudu poso Senin Kemis, kudu bahasanya tirakat gitu. Tapi waktu itu kan juga mboten ngertos maksudnya apa, maknanya. Kata-kata namanya anak kecil ya udah disuruh poso poso, karena saya dulu sekolahnya awal. Jadi saya itu 4 tahun sudah SD. Ya, jadi kakak saya waktu kecil saya itu kayak bedakan gitu loh. Kakak saya sekolah, kakak saya itu enggak pernah dipukulin, tapi saya tiap hari tidak pernah, ibaratnya saya pasti kena sabetan, pukulan sama orang tua itu, sama bapak itu minta apa gitu pasti disamplui, pasti dijederi. Tapi saya melihat kakak-kakak saya kok enggak gitu. Terus apa dari situ mungkin didikan orang tua saya, mbah-mbah saya, supaya saya nanti bisa jadi orang, atau supaya nanti bisa saya lebih biar tirakat atau apa juga nggak ngerti. Akhirnya saya juga kakak saya sekolah, daripada saya di rumah dimarah-marahi, dipukulin, ya sudah saya sekolah aja. Seperti itu ceritanya. Jadi dari kecil sudah seperti itu. Kita kadang waktu itu masih kecil kok saya dibedakan. Saya ini kenapa? Apa saya ini ada apa? Gitu sudah punya pikiran ke situ. Jadi setelah itu saya sekolah delalah bisa nututi kakak saya, pelajarannya semuanya, malah saya juara. Setiap tuh juara gitu lah. Terus saya setelah SD kelas 6 ya, itu mbah saya sudah bilang, sering cerita, Nduk, nek besok arep pengen oleh sing barang-barang apik, oleh nek tirakate gede, nek poso, nek nunggu oleh duit akeh, oleh emas akeh. Seperti itu. Nggih, Mbak. Jadi digajar tirakat mulai kecil gitu. Iya. Senin Kemis. Senin Kemis dengan puasa Senin Kemis itu. Iya, puasa Senin Kemis. Waktu itu di lingkungan Jogja atau di mana? Ya, saya di sini. Oh, sudah di. Kalau saya itu, kalau dari saya memang dari Mbah Putri itu dari Jogja, kalau Mbak Kakung dari Solo. Oh. Ya, pada luwe mubatir, ya saya puasa aja. Jadi sering puasa, puasa apa gitu. Tapi ya arahnya puasa waktu itu ya nggak ngerti kemana, itu juga pokoknya poso gitu aja. Jadi seperti itu. Ya tujuannya biar pengennya besok jadi orang yang sukses gitu aja. Kalau masih waktu SMP. Tapi setelah SMA itu sudah kok gini ya. Saya itu sering melihat barang-barang gaib. SMP kelas 3 gitu sering. Waktu SMA Bunda? SMP kelas 3 mau SMA. Mau SMA itu kadang-kadang yang di belakang di sekolahan, saya dari Semea ya, yang di pojokan, yang di loh kok kayak ada, kan masuk sore. Masuk sore itu tiba-tiba di bawah
pohon tuh gak ada apa sliver, gak ada jumbul gitu. Ya sering ngeliat kayak gitu. Itu anu sering saya melihat gaib gitu. Jadi sejak remaja memang sudah? Iya, memang sudah. Itu Kadang semacam makhluk halus gitu atau gimana? iya, kayak kalau saya yang paling takut tuh ndruwo. Kalau ndruwo itu kan matanya bunder terus macam-macam tuh. Dan anu tapi kalau terlihat gimana? Iya, mak sliver itu mak pelorok gitu. Tahu. Tapi kalau yang goib yang sejenisnya kata kalau di dalam agama itu ada setan, itu kan hampir kayak menyerupai manusia. Jadi seperti itu. Kemudian itu waktu SMA nih, Bunda. Iya. Berikutnya saya lulus itu masih muda kan, karena masih muda saya sebenarnya waktu itu gak pengen lah aku lulus, gurune saya ndak belajar ndak apa, tapi saya berharap waktu lulusan tuh gak lulus tapi lulus. Akhirnya saya kuliah lah, sama bapak saya ndak boleh saya kuliah, tapi saya tetap ngeyel piye carane saya iso kuliah gitu. Saya akhirnya tiap pulang itu SMA itu wes saya dondom sabuk, saya jualan bawang putih ke pasar. Pulang dari sekolah itu kan saya kos, itu saya jualan beli bawang gitu 2 kilo, tak bungkusi 2-2, tak jual ke pasar, muter gitu. Dapat hasil dari situ saya lulus. Sama ibu bapak saya itu ketat kalau sama anak cewek mungkin ya. Sudah dibilang jangan sekali-kali kamu pacaran gitu. Saya takut karena kalau sampai ketahuan itu nanti yang terbang ya jederan ya itu gitu. Nah terus akhirnya saya gini, kuliah terus kenal suami saya almarhum itu. Jadi itu berapa bulan, 4 bulan menikah. Dan menikah saya sebelum menikah itu juga sudah saya ke kiai, ke pondok. Saya juga backgroundnya pondok juga ada, kejawennya juga ada. Kita juga belajar kejawen juga. Ya ndak tahu, kita mungkin sudah leluhur nggih yang bimbing itu. Jadi setelah itu saya pernikahan itu kenal dengan suami 3 bulan, 4 bulan jalan saya wis ayo nikah wae gitu. Itu saya tidak disetujui orang tua karena alasan orang tua dasarnya saya lusan ndak boleh. Terus ya kalau di Jawa memang ndak boleh tibone pati gitu, ndak boleh. Hitung-hitungan Jawa itu ya itu dianggap kurang cocok ya. Terus Pak D saya malah bilang, kowe engko nek ngantek kowe sakjane kowe iki kenek takdir nikah tuwa. Tapi di dalam hati saya wong cah nom, aku engko nek nikah tuwa lak ranggit keturunan, ndak punya keturunan gitu. Terus akhirnya saya ya wis tetep ngeyel, gak disetujui, kita lari. Lari. Setelah itu bener ternyata 3 bulan meninggal suami. 3 tahun. 3 tahun meninggal suaminya. Ya dari situ saya begitu suami meninggal saya stop untuk perjalanan spiritual ini. Jadi dari situ mulai start di spiritual ya. Jadi saya terus anak-anak waktu itu saya sebenarnya kondisi ditinggal meninggal suami itu kondisi saya, anak saya yang pertama ini masih 16 bulan. Masih kecil banget ya. Yang kedua masih 1 bulan atau 2 bulan. Jadi seperti itu. Jadi saya akhirnya anak tak titipkan ibu saya, tak titipkan saudara, ya maksudnya bantu dia ngasuh. Jadi saya juga kerja juga, nak malam spiritualnya juga saya jalani, siangnya saya kerja ngasuh anak-anak 2 tanpa pembantu. Jadi di pikiran saya kok cobaan seperti ini gitu. Jadi pahit bener
Waktu itu saya meninggal suami itu, suami saya dosen, terus nyalonkan kepala desa, jabat 7 bulan meninggal. Meninggalnya juga, meninggalnya juga enggak apa ya, enggak kayak ya sehari. Tiba-tiba meninggal. Akhirnya, tidak sakit lama. Tidak. Waktu itu saya karena waktu itu masih kecil, gak bawa HP, saya usia 20 tahun, terus dibawa ke rumah sakit juga. Saya sebenarnya tidak menuduh, cuman dari gelagatnya itu saya tahu persis proses kematian suami saya itu. Makanya akhirnya saya memutuskan, wah aku kudu eyang saya, mbah-mbah saya itu ngajarin kemarin itu, suruh saya harus tirakat seperti ini. Oh bener, saya harus neruskan ini, saya gitu. Tapi juga dari kiai yang setengah kejawen, Mbah Jamari itu, guru saya itu juga ngajarin juga jadi nanti umpama duduk itu wiritannya seperti ini. Orang itu kalau mau meditasi, mau apa gitu, wudu jadi bersih gitu. Ngajarin seperti itu. Akhirnya saya ke napak tilas. Napak tilas. Saya napak tilas. Napak tilas. Dari situ saya tiba-tiba kok ada bisikan, oh harus ke sana gitu. Tak ikutin aja, ngikutin sesuai dengan saya tidak ada nyun sewu, saya tidak ada gurunya. Tetapi saya sesuai dengan berdasarkan itu aja, bisikan aja. Kadang saya ngimpi ke Durono gitu, ya sudah tak jalani. Akhirnya saya setiap rutin saya itu ke alas itu setiap malam Jumat tahun 92. Ya. Itu setelah suami nggak ada. Suami nggak ada. Jadi setiap malam itu saya mesti kungkum di situ. Itu kan ada tempuran ya. Tempuran di situ antara sana dengan sana. Tapi juga nggak pernah berpikir kalau mungkin sekarang saya mikir pernah ada banjir. Ini nek Kelly terus piye gitu, gak ada. Tapi waktu itu tidak ada. Karena apa ya, mesti nekat. Pokoknya saya nekat, harus saya suami saya seperti itu gitu. Jadi saya nekat, terus akhirnya setiap malam itu kadang kungkum itu dari jam 7, kadang jam 9 itu sampai jam 1 malam. Malam itu? Ya malam. Kungkum? Iya kungkum. Meditasi dari kungkum gitu? Iya. Itu kan berat tuh. Iya. Soalnya selain. Tapi kalau sudah nekat itu tidak ada yang berat. Tetapi kalau sudah kita niat itu tidak ada seperti itu. Meditasinya kan selain konsentrasi juga menhandinginnya itu kan, iya. Karena hukum. Nyampe kayak gitu kok. Apa ya? Enggak juga, enggak. Kalau kita sudah niat itu anget kok. Anget. Hukum jam itu. Tapi ya enggak. Cuman nanti kalau sudah naik itu malah terasa dingin. Itu atas bisikan gimana gitu? Ya kayak gitu, cuma kadang suruh ke sana ya ke sana. Jadi dari belajar saya sampai saya 92 itu saya yang apa itu Srigati sama Setinggil. Umbul Jimbi. Oh gitu. Ya. Oh gitu. Jadi di situ.